Oke, kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, tapi sebelumnya, bagi kalian yang ingin paham, maka tonton sampai akhir dan jangan di skip, oke? Yang kedua, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan. Atau nanti bisa di-share juga ke teman-teman kalau dirasa video ini bermanfaat, oke? Next, kita lanjut. Menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, apa saja syarat materi yang harus kita kuasai sebelum kita belajar menggambar grafik fungsi trigonometri? Yang pertama adalah nilai perbandingan trigonometri yang sudah kalian pelajari pada bab sebelumnya. Nah, yang dimaksud nilai perbandingan trigonometri itu seperti sin 0 sama dengan berapa, kemudian cos 90 sama dengan berapa, tan 45 sama dengan berapa. Nah, itulah yang dimaksud nilai perbandingan trigonometri. Kemudian pasangan titik-titik koordinat. Di sini artinya kalian harus paham cara memasangkan titik-titik koordinat. Kalau di koordinat kartesius kan x, y seperti itu. Dan yang terakhir adalah cara menggambar grafik menggunakan koordinat kartesius. Oke, kita coba langsung ya. Nah, ini yang saya maksud tadi perbandingan trigonometri. Sin 0 derajat hasilnya 0, tan 0 hasilnya 0, cos 30 setengah akar 3 dan seterusnya. Kalian pasti sudah harus paham ini. Contoh ya, berapakah nilai cos untuk x plus 30 derajat jika x nya adalah 90 derajat? Kita substitusikan 90 ke nilai x sehingga didapat cos 90 plus 30 adalah cos 120. Karena cos 120 ini kuadran 2 ya, maka kita pakai 180 derajat dikurangi 60, didapatlah min cos 60 atau hasilnya adalah min setengah. Nah, berikut, karena 120 di kuadran 2, maka nilai cos adalah negatif. Makanya ini negatif. Iya, ini syaratnya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke cara menggambar grafiknya. Nah, saya berikan contoh, ada dua ya. Yang pertama, menentukan grafik fungsi fx sama dengan sin x. Yang kedua adalah fx sama dengan 4 sin x. Untuk domain sama-sama kita pakai x lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat. Nah, langkah yang pertama, kita harus menentukan nilai fungsi fx sama dengan sin x pada setiap domain, atau untuk nilai x berapapun tapi lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Nah, kita bisa pilih sebagian titik atau sudut pada kurun domain tadi 0 sampai 360. Di sini kita ambil 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat dan seterusnya sampai 360 derajat. Sementara ini saya ambil semua sudut istimewa supaya kalian dapat konsep dasarnya di awal. Nah, berikutnya langkah yang kedua adalah nyatakan pasangan titik-titik sudut dengan nilai trigonometri fungsinya. Nah, langkah ketiga, gambar grafiknya dengan menggabungkan titik-titik pasangan koordinat. Yang dimaksud langkah 2 adalah nyatakan dalam koordinat x, y. Kalau sudut 0 ya pasangannya adalah 0. Sudut 90 pasangannya nilai fungsinya adalah 1, kan gitu. Ini fungsi sin. Oke, coba ya kita next. Nah, ini 0 pasangannya 0 karena nilai sin 0 ya 0. 60 sin 60 pasangannya berapa? Kalau di sini adalah setengah akar 3. Sin 90 pasangannya sama siapa? Sama 1 sini. Ini intinya adalah koordinat kartesius dan semuanya digambarkan titiknya. Kemudian langsung langkah ketiga, kalian hubungkan semua titik itu sehingga membentuk grafik. Nah, perlu kalian ingat bahwa grafik fungsi trigonometri itu berbentuk kurva lengkung atau
garis melengkung, tidak garis lurus seperti yang kalian pelajari di SMP, fungsi biasa seperti itu. Gimana? Paham? Nah, supaya lebih paham lagi, saya berikan contoh soal yang lain. Saya bedakan, ini saya tambah 4. Fx sama dengan 4 sin X untuk koordinatnya adalah X lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Ingat, kita dapat memilih beberapa nilai X saja, tidak harus semua seperti tadi. Di sini saya milihnya 0, 90, 180, 270, dan 360. Intinya adalah kelipatannya 90. Oke, karena nanti tujuan saya ingin dapat nilai maksimum dan minimum. Nah, ini adalah tabel untuk mencari nilainya. Sin 0 itu adalah 0 dikalikan 4 maka hasilnya 0. Sin 90 berapa? Kan 1 dikalikan 4 maka hasilnya 4. Nah, seterusnya ya. 270 ini coba. Sin 270 karena di kuadran 3 nilainya adalah min 1, negatif 1. Kalau dikalikan 4 maka negatif 4. Kita langsung ke gambar langkah ketiga, gambarlah grafik. Titik-titiknya kita pasangkan. Nah, kalau 90 derajat pasangannya adalah dengan 4 di sini. 180 pasangannya dengan 0. 270 pasangannya dengan negatif 4 sesuai tabel. 360 nilainya adalah 0. Lalu hubungkan titik-titik dengan kurva lengkung. Nah, sehingga didapatlah grafik fungsi untuk fx sama dengan 4 sin x. Nah, dari dua contoh ini, dua contoh fungsi sin, apakah kalian sudah paham cara menentukan gambar grafik fungsi sin? Oke, saya rasa cukup jelas ya. Kita lanjut. Nilai maksimumnya untuk fx sama dengan 4 sin x berapa? Nilai tertingginya kan 4, tidak ada yang melebihi 4 di sini. Grafik kuning ini kan. Dan yang terendah adalah negatif 4 atau yang paling bawah. Itulah nilai maksimum sama minimum. Ayo kita coba yang cos. Cos saya punya dua juga. Yang pertama fx sama dengan cos x, yang kedua saya modif sedikit, fx sama dengan cos x plus 30 derajat. Domainnya sama-sama kita pakai x lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Langsung ke gambarnya ya. Oke, lagi-lagi kita boleh memilih beberapa nilai saja. Saya ambil yang sama dengan tadi. Di tabel nilai cos 0 adalah 1. Ini kalian harus sudah paham. Nilai cos 90 adalah 0. Cos 180 adalah negatif 1. Kenapa? Karena dia di kuadran 2, nilai cos negatif, dan seterusnya. Kita representasikan ke koordinat kartesius. Nah, nilai cos 0 adalah 1. Kalau cos 90 0, dan seterusnya. Oke, terakhir cos 360 karena kuadran 4 nilai cos adalah positif. Nilainya adalah sama dengan 1. Sama, angka terakhir kita hubungkan dengan grafik kurva lengkung. Nah, karena dimulai dari 0, maka hasilnya kan 1 dan diakhiri dengan 360 derajat. Persis grafik sin. Bedanya di sini dimulai dari 1, kalau sin dari bawah dari 0. Nilai maksimum fx sama dengan cos x adalah 1 dan minimumnya adalah negatif 1. Gimana? Lanjut lagi. Nah, untuk soal yang kedua, fx sama dengan cos x plus 30 dengan domain yang sama. Titik-titiknya sama. Ingat, kita dapat memilih beberapa nilai x saja. Tapi pertanyaannya adalah titik berapa saja sih yang akan kita pilih nanti. Perhatikan grafik fx sama dengan cos x tadi. Kita sudah gambar. Ingat, nilai maksimumnya adalah 1 dan minimumnya adalah negatif 1.
kita fokus ke titiknya, titik X nya. Kalau maksimumnya 1, dia tadi terletak di titik 0 derajat. Kalau minimum, dia terletak di 180 derajat. Sehingga kita harus memilih sudut yang dapat menghasilkan nilai maksimum dan minimum pada grafik cos X plus 30 derajat, atau yang bernilai 1 dan min 1 serta ada yang bernilai 0. Nah, cirinya ya, supaya sudut cos X plus 30 memiliki nilai maksimum yaitu 1, maka X plus 30 harus bernilai 0 atau 360 derajat. Kalau yang minimum, supaya bernilai negatif 1, maka X plus 30 derajat harus bernilai 180 derajat. Sedangkan supaya bernilai 0, maka X plus 30 derajat harus bernilai 90 atau 270. Kenapa demikian? Karena nilai cos X plus 30 di titik tersebut nilainya 0. Oke. Ciri tadi kita gunakan untuk menentukan titik-titiknya. Sudut yang bernilai maksimum atau 1, X plus 30 sama dengan 0, maka X nya adalah negatif 30. Tapi ini tidak kita pakai karena ingat domainnya adalah X lebih dari 0 kurang dari 360. X plus 30 sama dengan 360, maka X nya sama dengan berapa? X nya sama dengan 330. Oke, paham? Inilah yang kita pakai untuk menentukan nilai yang maksimum atau sama dengan 1. Sedangkan yang minimum bagaimana? Yang minimum kita harus mencari nilai X nya sehingga hasilnya 180, didapatlah 150. Dan ada lagi yang harus kita cari yaitu yang bernilai 0, yakni sudutnya didapatkan adalah 60 dan 240. Langsung kita ke gambar. Karena domainnya adalah 0 sampai 360, maka yang kita pilih adalah titik-titik ini, 0, 60, 150, 240, 330 dan 360. Nah, kita cari nilainya. Cos X plus 30, cos 0 tambah 30, cos 30 sama dengan setengah akar 3. Cos X plus 30, substitusikan 60 nya ke sini. 60 tambah 30 berapa? 90. Cos 90 sama dengan 0 dan seterusnya sehingga didapat seperti ini. Kalian pasti bisa cari sendiri. Oke. Ingat, grafiknya sama dengan grafik cos biasa, tinggal bergeser nilainya. Bergeser itu gimana? Kita lihat di grafik. Nah, ini untuk nilai X sama dengan 0, maka cosnya adalah X plus 30 dapat setengah akar 3. Kalau di 60 maka dapatnya 0. Kenapa saya tidak pakai? Ini saya tuliskan saja, tapi yang kita pakai sesuai di tabel. 150 hasilnya min 1 dan seterusnya. Nah, kalau kalian mengerjakan di buku tulis, gunakanlah kertas milimeter blok, atau mungkin bisa kalian gunakan penggaris tapi dengan skala yang sama supaya hasilnya bagus. Nah, kita lihat grafiknya. Oke. Kenapa kok gak kita lanjut di sini? Karena domainnya sampai 360. Itu ya. Nilai maksimumnya adalah 1, yaitu pada titik 330, ini yang paling tinggi, dan nilai minimumnya min 1 pada titik 150 derajat. Oke. Paham ya untuk grafik cos? Kalian bisa coba soal-soal yang lain gitu. Nah, sekalian saya jelaskan juga cara menggambar grafik fungsi tan supaya lengkap. Saya punya 2 contoh soal. Nah, di sini saya bahas 1 saja ya, nomor 1. Nomor 2 kalian bisa ikuti cara seperti soal yang cos tadi. Kalian bisa kerjakan sendiri. Ingat, kalau menggambar grafik kalian bisa pakai bantuan kertas milimeter block
atau pakai penggaris, tapi ingat cara membuat skalanya harus benar supaya gambarnya bagus. Oke. Nah, kita dapat memilih beberapa nilai X saja, misal 0, 45, 90, 135 dan seterusnya. Intinya adalah kelipatan dari 45 derajat. Itu. Tujuan saya adalah supaya kita dapat patokan tertentu biar enak gambar grafik. Kita cari nilai-nilainya di sini. Nilai tan 0 adalah 0, tan 45 nilainya 1 kalau kita lihat di tabel yang awal tadi. Tan 90 itu hasilnya adalah tidak ada atau tidak terdefinisikan. Dan yang tidak ada lagi itu di 270. Selebihnya kalian bisa lihat di tabel ini. 315 karena di kuadran 4 nilai tan adalah negatif atau negatif 1. Oke, langsung kita gambar grafiknya. Kita letakkan titik-titiknya. Tan 45 hasilnya 1 dan semuanya kita pasangkan. Lantas kenapa di sini lurusnya 90? Saya buatkan garis putus-putus merah. Nah, dan juga 70 dengan garis putus-putus merah juga. Karena nilai tan-nya adalah tidak terdefinisikan. Oleh karena itu, di sini nanti ada namanya sendiri garis apa itu. Oke. Kita hubungkan. Nah, nilainya 451, kalau 0 adalah 0. Kalau di 60 pasti lebih tinggi dan lebih tinggi sampai mendekati garis ini 90 sampai tak hingga, tapi ingat tidak akan pernah menyentuh garis putus-putus merah ini karena nilai tan 90 tidak ada. Lanjut. Nah, di sini pun sama, nilainya sangat kecil, makin besar naik di 135 adalah min 1, 180 ini jadi titik belok karena nilai tan-nya adalah 0, dan di 225 nilainya adalah 1. Seterusnya sama hingga mendekati garis merah titik-titik ini. Oke. Periodenya garisnya seperti itu, sama semua. Nah, lantas apa nama dari garis putus-putus merah ini kok beda sendiri? Itu dinamakan dengan asimtot dari grafik fungsi fx sama dengan tan x. Apa itu asimtot? Asimtot adalah suatu garis yang didekati oleh kurva lengkung yang kita katakan tadi, tapi nilainya semakin mendekati 0 jaraknya ya dengan titik tak hingga tadi. Jadi intinya bisa kita simpulkan, asimtot tidak pernah disentuh oleh grafik atau tidak pernah dipotong oleh grafik. Nah, tadi gambarnya seperti ini. Grafik tersebut tidak akan pernah menyentuh asimtot, yaitu di x sama dengan 90 derajat dan di x sama dengan 270 derajat. Kenapa di titik 90? Ya karena nilai tan di 90 tidak ada. Itu. Nah, lantas ada pertanyaan seperti ini, apakah grafik sin x dan cos x punya asimtot? Jawabannya adalah tidak, karena tiap nilai x berapapun untuk fungsi sin x ataupun cos x itu punya nilai. Kalau kita gambar grafiknya kan nyambung terus, gak pernah putus, tidak ada seperti tan tadi. Oke, gimana? Sudah paham? Nah, untuk yang nomor 2 kalian kerjakan sendiri dengan cara-cara yang sama dengan grafik sin x, cos x, itu tanpa mencoba kalian tidak akan bisa, tanpa berusaha pun kalian juga nggak akan bisa, makanya kalian coba sendiri. Untuk pembahasannya nanti akan saya tunjukkan di video menggambar grafik fungsi trigonometri part 2. Jangan sampai dilewatkan ya jika ingin tahu jawabannya. Oke teman-teman,
Cukup sekian video kali ini, saya harap kalian semua paham dan video ini bisa bermanfaat. Ingat, bagi kalian yang ingin belajar matematika, jangan anggap matematika itu sulit. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan kalian juga boleh share video ini. Sekian video kali ini, terima kasih telah menyimak. Jangan lewatkan video berikutnya. Oke, salam matematika.